Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, 396 orang panitia pemilihan suara Kabupaten Kudus dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum. Masing-masing desa terdapat 6 orang petugas dengan rincian hasil urutan asesmen nomor 1 hingga 3 merupakan anggota PPS dan 4 hingga 6 merupakan pengganti antar waktu PPS. Gelaran pemilu 2024 dipersiapkan sejak dini. Sebanyak 396 PPS dari 132 desa di Kabupaten Kudus dilantik serta diambil sumpahnya di lapangan Rendang. Tak hanya itu, agenda tersebut juga sekaligus apel kesiapan penyelenggaraan pemilu, meski cuaca sangat terik tak menghalangi para anggota PPS untuk mengambil sumpah sebelum lekas bertugas. Tugas PPS ini setelah pelantikan diantaranya sosialisasi, distribusi logistik, pemetaan tempat pemungutan suara, serta daftar pemilih tetap. Para anggota PPS ini telah melalui tahapan seleksi pada 18 Desember 2022 hingga 20 Januari 2023. Para peserta yang dinyatakan lolos merupakan peserta yang mampu menguasai pengetahuan pemilu, penguasaan wilayah, serta teknologi. Para anggota yang dilantik bukan berasal dari rekomendasi, melainkan yang betul-betul memahami pemilu, meskipun banyak rekomendasi yang datang tidak menjadi jaminan kelolosan calon anggota PPS. Meski begitu, pendaftar yang lolos sesuai dengan mekanisme asesmen cukup banyak. Jadi begini, dalam proses ini kan memang beberapa memang ada rekomendasi masuk dari masing-masing desa. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa rekomendasi itu tidak menjadi jaminan mutlak untuk teman-teman di PPS ini menjadi orang yang terpilih. Tadi juga saya sempat sampaikan bahwa ada banyak yang mereka itu tanpa proses rekomendasi pun lolos karena memang itu kemampuan mereka masing-masing. Sekali lagi, ketika kita bicara rekomendasi bukan berarti kami memprioritaskan rekomendasi tersebut, tetapi menjadi bagian dari pertimbangan kami karena untuk menjaga kondusivitas wilayah, mereka ini kan lebih mengenal wilayah masing-masing. Selain kami menggali lebih dalam kepengetahuan mereka terkait pemilu, terkait juga pengetahuan penguasaan wilayah dan juga pengetahuan teknis-teknis lainnya serta penguasaan teknologi. Karena kedepannya ini penyelenggara pemilu pasti menggunakan teknologi. Para anggota PPS setelah ini akan segera menghadap ke panitia pemilihan kecamatan untuk membahas sepanjang agenda persiapan pemilu 2024. Bupati Kudus juga mengharapkan para anggota PPS amanah dalam mengemban tugas, mengingat mereka terpilih berdasar kriteria negara. Pemilu ini harus berhasil. Dengan adanya asesmen kemarin, wawancara, adanya seleksi, dan memang saya katakan tidak ada rekomendasi dari siapapun. Ini betul-betul natural, objektif. Di dalam pemilihan PPS ini harapan kami memang betul-betul bisa bekerja dengan baik. Karena PPS ini memang harus memahami terkait masalah politik, ya kan? Karena nantinya akan dia terjun ke lapangan secara langsung sebagai garda terdepan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Para anggota PPS juga diminta melepas atribut organisasi yang melekat pada diri mereka masing-masing dan bersikap netral menuju pemilu 2024. Dengan begitu akan tercipta iklim pemilu yang netral tanpa memihak pihak manapun. Tak hanya itu, sikap profesionalisme dan nasionalisme harus teriring dalam setiap tugas PPS. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.